Shalom, selamat sore menjelang malam, puji Tuhan. Saya percaya saudara dalam berkat pertolongan Tuhan, saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Pada hari ini saya ingin membahas tentang mengenai roh kematian. Mengapa saya membahas roh kematian? Dan saudara mungkin bertanya, wow, kok membahas tentang roh kematian? Sedikit menakutkan mungkin, tetapi saya ingin sampaikan ini sangat penting bagi saya dan saudara. Dan bagaimana cara roh kematian itu bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahkan juga roh kematian ini juga bekerja dan banyak juga terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, padahal orang Kristen adalah anak-anak Allah, orang Kristen yang dikatakan di dalam perlindungan Tuhan, kok bisa diikat, dipengaruhi oleh roh kematian? Ya, dan juga apa saja yang dilakukan oleh roh kematian di dalam kehidupan manusia, bahkan bagi orang Kristen yang diikat. Dan sangat bahaya, saudara. Mengapa saya ingin membahas ini? Dan ini juga terjadi ketika Tuhan izinkan di dalam pelayanan. Terlebih Tuhan percayakan saya dalam pelayanan di daerah. Dan saya ingin menyampaikan ini supaya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar di dalam Tuhan, tinggal berakar kuat di dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan, membahas tentang roh kematian, pekerjaan, dan kita juga harus menghancurkan, dan tanpa sadar juga kita harus melihat kehidupan kita, apakah kita ada melakukan atau hal-hal yang kurang baik, dan itu adalah pekerjaan dari roh kematian yang ingin coba menghancurkan kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini hamba ingin membahas kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Bagaimana kami akan mendengarkan firman-Mu, pekerjaan dari roh kematian itu yang akan merusak. Dampak dari roh kematian itu bekerja dalam kehidupan manusia, bahkan juga terjadi saat ini. Dan kami rindu Tuhan, kami tidak mau terikat oleh roh tersebut dan akan merusak kehidupan kami, merusak keluarga kami, merusak hubungan kami di dalam rumah tangga, di dalam hal yang lain apapun itu, dan merusak hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan jaga hati kami pada saat ini. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus, bila Roh-Mu yang berbicara sepenuhnya dan hikmat yang daripada-Mu untuk menyampaikan ini kepada mereka, dan mereka boleh menyimak dan menerima dengan iman mereka, dan mereka boleh melawan setiap roh itu di sekeliling kehidupan mereka, dan roh itu mungkin ada mengikat teman-teman mereka di mana mereka berada. Terlebih utama kami mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Saudara, ketika saya pulang dari suatu pergi, saya berjalan di atas motor, di mana di dalam perjalanan itu saya berdoa. Ya, bukan tutup mata karena di atas motor. Kalau kita berdoa sambil tutup mata, atas motor pasti konyol, pasti jatuh, segala macam. Tetap di situ, di mana roh Tuhan menguasai saya meminta Tuhan tolong tunjukkan untuk ada seseorang yang bisa saya layani. Haleluya. Dipenuhi dan penguasaan Roh Kudus di atas motor, tapi dalam keadaan sadar. Haleluya. Selanjutnya sampai ke rumah, baru turun sampai ke pastori, tiba-tiba datang orang dari jauh untuk minta didoakan. Saya tidak tahu dan saya tidak mengenal orang tersebut. Akhirnya saya pergi ke daerah tersebut, yaitu kalau di daerah Kalimantan Barat, ya di Kecamatan Karangan atau di Kecamatan Mempawah Hulu, di Karangan, daerah Balihu.
di mana ada seorang bapak yang sudah memiliki 2 anak, bahkan 1 istri. Puji Tuhan, ini adalah keluarga dari orang Katolik. Tetapi saya katakan ini bukan berbicara tentang satu organisasi, tetapi ini tentang bagaimana orang percaya, bukan hanya untuk orang Katolik tetapi untuk orang Kristen. Apapun itu, saudara sebagai orang Protestan maupun orang Pantekosta, apapun itu. Haleluya. Tiba-tiba saya menunggu dan mendengarkan cerita apapun itu yang terjadi, kesaksian dari kedua orang tuanya, dan ketemu orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, yaitu roh kematian ini. Bagaimana ketika saya mendengar kesaksian, pengakuan, ya saya minta Tuhan tolong. Engkau yang tahu isi orang ini, hatinya dan pikirannya. Hamba meminta hikmat daripadamu, terangi, tutup bungkus hambamu. Ketika berhadapan dengan orang ini, orang ini dalam ketakutan, dan orang ini saya minta Tuhan tolong supaya orang yang terbuka. Saat itu juga keluarganya banyak dan orang yang terbuka, dan berapa kali ingin coba bunuh diri, dan berapa kali ingin, ya berbagai cara ingin bunuh diri, ya ingin gantung diri, bahkan ingin coba membawa motor cepat laju, dan ingin lompat dari motor tersebut mencelakakan dirinya sendiri. Yaitu lalu semua orang-orang pada ketakutan, anaknya, istrinya ketakutan, semua. Dan itu terjadi begitu sekian lama, sudah kurang 3 tahun, dan berulang-ulang kali, bahkan didoakan, bahkan dengan berbagai cara, dengan cara berdukun pun. Dan itu saya tegur. Haleluya. Sebagai orang Kristen, orang yang sudah katakan Kristen, ya saya katakan Kristen Katolik, tetapi mereka percaya, tetapi hati mereka belum percaya sepenuhnya pada Tuhan, belum menerima Tuhan, belum diterangi hati mereka, ya cuma sebagai rutinitas. Haleluya. Nah, tiba kami berdoa, saya berdoa pelepasan terjadi. Sebelum terjadi pelepasan, Tuhan mendorong saya untuk berbicara, berkata, keluarkan apa yang ada di dompet Bapak, yaitu namanya Bapak Lupus Agustinus. Pak, keluarkan apa yang Bapak simpan di dalam dompet Bapak. Ada 3 jimat yang dikatakan dikasih oleh orang tua angkatnya, dan di situ tujuan dari benda ini supaya istrinya tidak marah-marah, ya artinya supaya suaminya yang berkuasa, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat mau sana sini. Karena bapak ini punya 2 anak, bahkan 1 istri, sering keluyuran, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, minta uang dan segala macam. Apapun kerja yang dikerjakan, seperti ya katakan ada ikatan, yaitu dia dengan dikuasai, maksudnya dikuasai oleh kuasa jahat, roh jahat dalam kehidupannya, sehingga menjadi orang yang malas dan ingin melakukan yang kurang baik dan ingin mengakhiri kehidupannya sendiri, padahal bukan waktunya Tuhan, tetapi dia ingin mengakhiri. Tetapi ini saya percaya di balik ini ada pekerjaan roh kematian atau roh jahat, karena firman Tuhan berkata, iblis datang untuk datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Haleluya. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kelimpahan dan kehidupan. Pertanyaannya, dan ini menjadi realita di dalam pelayanan kami, dan saya tidak tahu di daerah mana, mungkin di daerah lain, mungkin saudara pernah melihat, saudara boleh share. Tetapi ini yang terjadi. Bukan hanya orang yang di luar Kristus, bukan hanya orang yang di luar Tuhan Yesus, tetapi juga terjadi kepada orang Kristen. Nah, pertanyaannya, Kristen yang bagaimana? Haleluya. Kita tidak bisa menghakimi mereka, tetapi kita bersama-sama
bagaimana dan apa jawaban dari firman Tuhan mengenai tentang kehidupan orang yang diikat oleh roh kematian dan orang yang terjebak. Dan akhirnya banyak orang Kristen juga yang bunuh diri. Bukan hanya itu aja, roh kematian juga bukan hanya untuk bunuh diri, tetapi merusak kehidupan kita ketika ada masalah, problem yang mungkin kita tidak dapat selesaikan, mungkin kita tidak dapat tanggung masalah-masalah tersebut. Akhirnya roh kematian ini ingin coba kita untuk minuman obatan yang terlarang, narkoba, narkotika. Tujuannya supaya lega, supaya fresh, supaya kita tidak lagi berpikir yang ini, supaya senang. Tetapi kesenangan itu bukan kesenangan daripada Tuhan, tetapi itu kesenangan daripada dunia yang diberikan oleh iblis kepada kita. Tapi tujuan dari semua itu adalah merusak kehidupan kita, dan akhirnya kita akan mengalami kematian. Dan firman Tuhan pun berkata, orang yang bunuh diri itu tidak ada tempat di surga. Itu pasti. Karena firman Tuhan katakan orang yang bunuh diri tidak akan ada tempat di surga. Karena apa? Belum waktunya Tuhan. Tetapi kita ingin coba mengakhiri. Haleluya. Saya tidak membahas tentang bagaimana cara bunuh diri, tetapi apapun itu bentuknya, itu berdosa. Dan itu pekerjaan dari roh kematian itu sendiri, kuasa jahat itu sendiri. Haleluya. Nah, pertanyaannya, mengapa kok ada di kalangan orang Kristen yang masih seperti ini, yang masih melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman? Kembali saya ingin menyampaikan, saya bukan menghakimi, tetapi ini ada rasa iba, rasa belas kasihan, dan kita perlu bersama-sama sebagai orang Kristen yang telah kuat di dalam Tuhan untuk hidup di dalam kebenarannya. Bagaimana cara menghadapi mereka? Yaitu ketika orang yang diikat oleh roh kematian atau diikat oleh roh kematian, saudara berdoa bagi mereka. Yang utama, saudara dan saya harus melepaskan mereka dari ikatan kuasa kegelapan tersebut, yaitu roh kematian yang mengikat kehidupan mereka. Dan yang kedua, kita tidak langsung belak untuk menghakimi, memarahi mereka, tidak. Tetapi dengan kasih, kita memberi saran, masukan kepada mereka, supaya mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Kita tidak bisa menghakimi mereka, tidak bisa. Mengapa? Karena mereka belum kuat dasar iman mereka. Karena mereka belum kuat di dalam kebenaran. Karena mereka belum mengerti tentang kebenaran itu sendiri. Karena itu, kita menjadi orang Kristen, dan menjadi orang Kristen yang sebagai rutinitas, datang ibadah, rutinitas, baca firman Tuhan cuma sekedar begitu saja, berdoa begitu-begitu sajalah, bukan dari kerinduan hati saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Ketika kita menjadi orang percaya, kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita perlu dekat dengan Tuhan. Mengapa? Supaya kita kuat menghadapi segala situasi, keadaan, masalah yang kita hadapi saat ini. Haleluya. Jadi pekerjaan dari roh kematian itu, yaitu ingin merusak kepribadian orang tersebut. Merusak. Karena roh kematian atau roh jahat itu sendiri tidak senang kalau ada anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ini cara kerja dari roh kematian. Ketika dalam masalah, kita tidak memiliki dasar yang kuat, kita justru khawatir. Ya, khawatir itu wajar sebagai manusia, tetapi jangan berlebihan. Tuhan Yesus pun katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara kamu.
Karena di dalam Yesus Kristus ada pengharapan, ada jaminan. Dia memberikan kekuatan bagi roh jiwa kita menghadapi segala situasi keadaan ini. Jadi, mari, jangan izinkan kita diikat oleh roh kematian atau roh jahat. Dampaknya akan fatal. Kalau saudara mungkin pernah, atau saudara sebagai orang Kristen di sana yang ingin pernah coba untuk melakukan hal yang kurang baik, mungkin saudara ketika mengalami masalah, saudara pakai obat-obatan yang terlarang, narkoba, bahkan ingin coba bunuh diri, dan saudara seperti kok tidak kesampaian, kok tidak bisa mati. Bukan tidak bisa mati, seharusnya bisa, tetapi kok tidak sampai mati. Tandanya saudara masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Sebab apa saya katakan tadi, ketika kita mati oleh karena pekerjaan roh jahat tersebut, artinya roh kematian yang mengikat saudara, maka tempat kita bukan di sorga, pasti, itu udah pasti, di neraka. Haleluya. Betapa mengerinya kalau orang yang bunuh diri. Haleluya. Jadi kita perlu meminta supaya roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, senantiasa dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, biar firman Tuhan itu mengubah kehidupan saya dan saudara senantiasa. Ketika saudara ingin coba bunuh diri, datanglah kepada Tuhan Yesus, minta ampun, rendahkan dirimu, minta ampun, bertobat. Tuhan tidak pernah menolak bagi siapapun yang datang memohon belas kasihan dan meminta ampun. Tuhan ingin memulihkan, bahkan Tuhan ingin melepaskan saudara dari roh itu, roh jahat tersebut. Seperti seorang anak muda yang ada di Gerasa, dikuasai oleh roh jahat yang disebut namanya legion. Apakah Tuhan menolak? Tidak. Sehingga membuat anak muda ini sampai gila, ingin mencelakakan dirinya dengan berbagai cara, melukai dirinya dengan cara, karena roh jahat yang menguasainya. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi, dan Tuhan Yesus ingin melepaskan saudara dari segala ikatan. Jadi jangan pernah mengakhiri hidup dengan cara yang kurang baik. Apapun itu cara, jangan mengakhiri hidup kalau belum waktunya. Apalagi kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena Dia yang akan memberikan kelegaan di dalam roh jiwa kita, bahkan memberikan kekuatan di dalam hati kita. Haleluya. Bersama Yesus bisa kita melewati semua segala persoalan yang kita hadapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Jadi mari, jangan pernah jauh dari Tuhan. Ketika saudara mungkin ada masalah, bisa cerita kepada orang tua, mungkin bisa cerita kepada gembala saudara, dimanapun saudara berada, dimana saudara dilayani, supaya mereka bisa mendoakan dan berdoa bagi saudara untuk doa pelepasan. Puji Tuhan. Dan saudara yang sebagai orang Kristen yang berjumpa dengan mereka, yang mungkin terikat, ya mereka emosional karena akibat kekhawatiran apa segala macam. Sebagai orang Kristen, ketika kita berjumpa dengan mereka, kita tidak bisa dengan egois, dengan marah-marah menghadapi mereka, tetapi dengan lembut melayani mereka. Tetapi kita tidak bisa kompromi dengan roh yang mengikat kehidupan mereka. Kita tetap berdoa bagi mereka, melawan roh tersebut supaya ada pelepasan. Dan setelah itu kita layani dengan lemah lembut, dengan kasih, supaya mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Dan keluarga mereka dipulihkan, karena roh kematian ingin juga menghancurkan setiap keluarga orang percaya, orang Kristen. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bagi saudara yang ingin dan rindu didoakan. Ulurkan tangan saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu dengan singkat, tidak perlu berlama-lama. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka saat hari ini yang perlu didoakan, mereka yang mengulurkan tangan mereka, mereka yang terikat oleh kuasa kejahatan, yang mungkin dulu, mungkin saat ini juga mereka berpikir ingin mengakhiri kehidupan mereka.
oleh karena kondisi keadaan yang mereka hadapi. Mereka ingin bunuh diri, mereka mungkin pernah minuman obat yang terlarang, narkoba, dengan cara-cara hidup yang tidak baik, karena mereka anggap itu ya untuk memfreshkan pikiran mereka. Tetapi itu cara dunia, bagaimana iblis menjebak mereka, dan mereka terikat terbelenggu dengan kehidupan yang dilakukan cara iblis untuk merusak kehidupan mereka. Hari ini yang berdoa, Tuhan tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala belenggu ikatan kehidupan mereka dipatahkan, dihancurkan, dan ampuni mereka kesalahan mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan hati mereka, Tuhan Yesus, pulihkan hati mereka di dalam nama Yesus. Basuh mereka dengan kuasa darah-Mu. Bila kuasa darah mengalir dalam kehidupan mereka sampai saat hari ini, dan mereka boleh melangkah berjalan bersama Tuhan dan bangkit kembali, terus hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Hamba mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dan biarlah kuasa darah menguasai dan menutup bungkus hati pikiran kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Allah yang terang. Dan terang kami boleh semakin bersinar di dunia semakin gelap ini. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di siaran selanjutnya, kebenaran firman Tuhan yang real sesuai dengan pelayanan yang ada, yang Tuhan percayakan kami layani. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye bye.